Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Hanun Fadila Sari, NBI 12219000107. Di sini saya sebagai perwakilan kelompok 9 yang akan menjelaskan materi tentang bagaimana kontribusi Islam dalam pengembangan peradaban dunia. Langsung saja, untuk topik yang pertama adalah A. Menelusuri pertumbuhan dan perkembangan peradaban Islam. Perkembangan Islam sejak 14 abad silam untuk mewarnai sejarah peradaban dunia. Berbagai bukti kemajuan peradaban Islam kala itu dapat dilihat dari beberapa indikator, antara lain yang pertama adalah keberadaan perpustakaan Islam dan lembaga-lembaga keilmuan seperti Baitul Hikmah, Masjid Al-Azhar, Masjid Harawiyin, dan sebagainya yang digunakan untuk melakukan proses pengkajian dan pengembangan ilmu dan sains. Yang kedua adalah peninggalan karya intelektual muslim seperti Ibnu Sina, Imam Syafi'i, dan Ibnu Khaldun, dan sebagainya. Yang ketiga adalah penemuan-penemuan intelektual yang dapat mengubah budaya dan tradisi umat manusia, seperti penemuan kertas, karpet, kalender Islam, penyebutan hari-hari, seni arsitektur, dan tata perkotaan. Yang keempat adalah pengaruh nilai-nilai kebudayaan sebagai manifestasi dari konsep Islam, iman, ihsan, dan takwa. Islam dicatat dan diringkas menjadi 3 periode, yaitu yang pertama adalah periode klasik 650 sampai 1250 Masehi. Yang kedua adalah periode pertengahan 1250 sampai 1800 Masehi. Yang ketiga adalah periode modern 1800 Masehi hingga sekarang. Yang pertama adalah periode klasik. Periode klasik terbagi menjadi 2, yaitu masa kemajuan Islam 1 dan masa disintegrasi. Masa ini bisa disebut sebagai awal dari masa keemasan Islam, sebelum Nabi Muhammad SAW wafat. Ekspansi Islam telah berhasil menguasai semenanjung Arabia atau Arabian Peninsula. Ekspansi keluar wilayah Arab baru dimulai pada masa Khalifah pertama, yaitu Abu Bakar As-Siddiq. Islam yang dibawa oleh Nabi Muhammad SAW selanjutnya dikembangkan oleh para sahabat. Ini ditandai oleh adanya sejarah 4 sahabat Rasulullah yang dalam kajian Islam akrab disebut sebagai Khulafaur Rasyidin. Pada masa ini, Islam mulai tersebar di luar wilayah semenanjung Arab. Terjadi penaklukan-penaklukan Islam terhadap beberapa wilayah-wilayah seperti Damaskus, Mesir, Irak, Palestina, Syria, Persia. Pergerakan dari kerajaan Khulafaur Rasyidin selanjutnya diteruskan oleh dinasti Umayyah. Ekspansi penyebaran Islam semakin luas. Pada zaman ini, daerah-daerah yang dikuasai Islam pada masa ini adalah Syria, Palestina, Afrika Utara, Irak, Semenanjung Arabia, Persia, Afghanistan, dan Asia Tengah. Di samping itu, pada masa ini juga ditandai dengan berkembangnya kebudayaan Arab. Penyair-penyair Arab baru bermunculan pada masa ini. Tidak hanya itu, perhatian dalam bidang tafsir, hadis, fikih, dan ilmu kalam juga hadir pada masa ini. Peradaban Islam semakin maju dengan perpindahan kekuasaan dari dinasti Bani Umayyah ke dinasti Bani Abbasiyah. Pada zaman ini, perekonomian negara mulai meningkat dengan berkembangnya bidang pertanian dan pertambangan. Dalam perkembangan selanjutnya, Islam mengalami disintegrasi politik dan perpecahan di kalangan umat yang menyebabkan Islam mundur dari pentas atau panggung peradaban dunia, menandai berakhirnya fase kemajuan Islam 1. Periode ini disebut dengan masa disintegrasi. Masa ini ditandai dengan adanya kerajaan-kerajaan independen yang ingin memisahkan dari kepemimpinan seorang khalifah, yang menyebabkan perpecahan di kalangan umat Islam. Dan yang kedua adalah periode pertengahan. Pada zaman ini tidak ada perkembangan yang berarti bagi peradaban Islam, kecuali hanya sedikit. Perkembangan itu pun hanya bersifat memperluas kekuasaan Islam ke dalam beberapa wilayah, seperti Mesir, India, Turki, dan lain-lain.
Yang paling diingat pada masa ini adalah penaklukan Konstantinopel dari kerajaan Bizantium oleh Sultan Muhammad Al-Fatih. Pada zaman ini terdapat 3 kerajaan besar, yaitu Kerajaan Utsmani di Turki, Kerajaan Safawi di Persia, dan Kerajaan Mughal di India. Masing-masing dari kerajaan ini tidak memperlihatkan kontribusi bagi peradaban Islam secara signifikan. Peperangan demi peperangan bahkan sering terjadi pada masa 3 kerajaan besar ini untuk menguasai wilayah tertentu. Disintegrasi politik pada masa ini terlihat semakin besar dibandingkan dengan masa Bani Abbasiyah dan sekaligus menandai berakhirnya perkembangan peradaban Islam. Dan yang ketiga adalah periode modern. Pada masa ini bisa disebut juga sebagai masa kebangkitan dunia Islam. Sejumlah tokoh Islam melakukan perbaruan pemikiran Islam atau modernisasi dalam Islam untuk mengembalikan kejayaan Islam. Seperti di Mesir, Muhammad Abduh, Rashid Ridho, dan lain-lain. Ide pembaruan itu sampai masuk ke Indonesia dan dikembangkan oleh Kiai Haji Ahmad Dahlan dari organisasi Muhammadiyah dan oleh Kiai Haji Hashim Asy'ari dari Nahdlatul Ulama. Untuk topik yang kedua adalah B. Faktor penyebab kemajuan dan kemunduran peradaban Islam. Dinamika peradaban Islam dipengaruhi oleh konteks sosial, politik, budaya, serta agama yang melekat di dalamnya. Peradaban Islam pada masa awal atau klasik, pertengahan, sampai modern memiliki nuansa atau dimensi peradaban yang berbeda satu sama lain. Peradaban Islam pada masa Rasulullah ditandai adanya pengaruh wahyu Allah yang diturunkan kepada Muhammad terhadap budaya Arab jahiliyah. Fokus misi Rasulullah selain menyeru kepada tauhid adalah pembentukan akhlak manusia dan menghapus tradisi fanatisme golongan. Sebelum kedatangan Islam, Arab diselimuti oleh kekuatan primordialisme yang mengakar kuat di masyarakat. Ajaran Islam merupakan rahmat bagi alam, mengajarkan kasih sayang, perdamaian, dan persatuan bagi seluruh umat manusia. Kemajuan peradaban Islam pada masa Bani Abbasiyah ini ditentukan setidaknya ada 2 faktor, yaitu 1. Terjadinya asimilasi antara bangsa Arab dengan bangsa-bangsa lain yang telah mengalami perkembangan ilmu pengetahuan. Yang kedua adalah adanya gerakan penerjemah buku-buku kebudayaan Yunani ke bahasa Arab. Keterbukaan Islam terhadap peradaban bangsa lain membuat Islam semakin maju dan tinggi dalam hal peradaban. Masa kejayaan Islam itu selanjutnya mulai memudar seiring runtuhnya kerajaan Bani Abbasiyah. Akhir kekuasaan dinasti Abbasiyah yaitu 1000 sampai 1800 Masehi merupakan periode pertengahan saat menyurutnya kontribusi Islam bagi kemajuan peradaban. Hal ini dikarenakan pada masa ini umat Islam hanya sibuk dengan urusan perang untuk mempertahankan sekaligus merebut kekuasaan. Prestasi dalam hal ekspansi wilayah pada masa ini adalah ditaklukkannya Konstantinopel oleh Sultan Muhammad Al-Fatih di bawah kerajaan Turki Utsmani pada tahun 1453 Masehi. Namun, ini hanya merupakan keberhasilan Islam dalam hal perluasan wilayah kekuasaan, tetapi tidak dalam hal perkembangan ilmu pengetahuan. Untuk topik yang ketiga yaitu C. Menggali sumber historis, sosiologis, filosofis, dan teologis kontribusi Islam bagi peradaban dunia. Yang pertama adalah menggali sumber histori. Banyak peradaban yang hancur atau mati karena bunuh diri, bukan karena benturan dengan kekuatan luar. Peradaban hancur karena peradaban tersebut tidak dibangun di atas nilai-nilai spiritualitas yang kokoh. Apabila kita menengok pemerintahan Islam secara umum, para khalifah dari Bani Umayyah seperti Abu Hashim Khalid bin Yazid merintis penerjemah karya-karya Yunani di Syria. Begitu juga ketika masa Bani Abbasiyah yang memiliki kepedulian tinggi terhadap kegiatan intelektual yang menjadikan proses transformasi intelektual bergerak cepat. Peradaban dunia saat ini tidaklah harus dipertentangkan antara dunia Islam yaitu Timur dan dunia non-Islam yaitu Barat.
Pandangan tentang dunia timur yang dilihat oleh orang-orang barat dan dunia barat yang dilihat oleh orang-orang timur memang selalu ada dan tidak dapat seluruhnya terhindarkan. Akan tetapi, jika kita kebalikan bahwa timur dan barat adalah milik Tuhan, bahwa manusia barat dan manusia timur adalah manusia yang sama, maka hal itu tidak akan terjadi. Yang kedua adalah menggali sumber sosiologis. Secara kultural, agama Islam yang lahir di luar hegemoni dua dinasti yang berkuasa yakni Romawi dan Persia, menjadikan umat Islam memiliki sikap terbuka, sehingga sikap mereka positif terhadap berbagai budaya bangsa-bangsa lain. Dengan demikian, peradaban Islam yang pertama kali menyatukan khasanah bersama secara internasional dan kosmopolit. Sebelum peradaban Islam, ilmu pengetahuan memang telah ada, namun sifat dan semangatnya sangat nasionalistis dan parokialistis. Para peneliti modern tentang sejarah ilmu pengetahuan berselisih pendapat tentang nilai orisinalitas, kontribusi, dan peranan orang-orang Muslim. Terdapat dua pendapat mengenai sumbangan peradaban Islam terhadap filsafat dan ilmu pengetahuan yang terus berkembang hingga saat ini. Pendapat yang pertama menyatakan bahwa orang Eropa belajar filsafat dari filsuf Yunani seperti Aristoteles melalui kitab-kitab yang disalin oleh St. Augustine yang kemudian diteruskan oleh Anicius Manlius Boethius dan John Scotus. Pendapat yang kedua adalah bahwa orang Eropa belajar filsafat, orang-orang Yunani dari buku-buku filsafat Yunani yang telah diterjemahkan ke dalam bahasa Arab oleh filsuf Islam seperti Al-Kindi dan Al-Farabi. Dan yang ketiga adalah menggali sumber filosofis dan teologis. Semangat para filsuf dan ilmuwan Islam untuk mengembangkan ilmu pengetahuan tidak lepas dari semangat ajaran Islam yang menganjurkan para pemeluknya belajar segala hal sebagaimana perintah Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an dan hadis Nabi Muhammad SAW. Ini menjadi dasar teologis, yakni dengan melakukan pengkajian yang lebih sistematis agar sumber-sumber ajaran agama dan penghargaan yang lebih baik. Namun, tetap kritis kepada warisan kultural umat dan pemahaman yang lebih tepat akan tuntutan zaman yang semakin berkembang secara cepat. Secara filosofis, ilmu Islam memiliki semangat membangun peradaban yang oleh Nabi Muhammad diterjemahkan dalam bentuk masyarakat madani atau masyarakat Medina sebagai civil society kala Rasul hidup dan terus membangun kerjasama dengan masyarakat Medina yang majemuk dan berhasil membentuk Common Platform atau kalimat pemersatu atau kalimatun sawa. Untuk topik yang keempat adalah D. Membangun argumen tentang kontribusi Islam bagi peradaban dunia. Optimalisasi potensi akal merupakan salah satu kata kunci yang memungkinkan Islam memberikan kontribusinya bagi peradaban dunia. Tuhan telah menganugerahkan manusia dengan potensi akal dan hati atau kalbu. Orang yang sangat berkembang potensi akalnya, sangat senang menggunakan akalnya itu untuk memecahkan sesuatu yang berhubungan dengan ilmu. Sementara itu, orang yang sangat berkembang potensi hati atau kalbunya sangat senang mengeksplorasikan perasaannya untuk memecahkan suatu masalah. Pada sisi lain, bagaimana dengan Islam? Kita akan cukup dikejutkan dengan kenyataan bahwa ketertinggalan yang dahulu menimpa Eropa justru terjadi pada kita. Sedikit menyedihkan, mengingat Islam sebagai sebuah komunitas tidaklah memiliki kelembagaan gereja atau pendeta, yang menyebabkan kebenaran mutlak dianggap hanya ada pada mereka. Abdus Salam dalam Hood Boy 1996 mengungkapkan, Islam tidak memiliki gereja dan tidak memiliki penguasa agama tirani sebagai pusat agama resmi. Secara paradoks, posisi moral tertinggi, hak setiap orang untuk menafsirkan doktrin tanpa bantuan pendeta tampaknya telah mengarah pada suatu kelemahan organisasional sistematik. Kelemahan ini terbukti fatal bagi kekuasaan politik dan ekonomi Islam, juga bagi ilmu pengetahuan dan teknologi dalam jangka panjang.
Untuk topik yang kelima adalah mengomunikasikan kontribusi Islam bagi peradaban dunia. Sebelum menjelaskan peradaban dunia saat ini sebagai hasil pencaturan peradaban Islam pada masa lampau, sebaiknya kita jelaskan kembali upaya umat Islam yang saat ini masih terus berjalan dan bahkan yang sudah hilang atau terlupakan dalam proses membangun tradisi peradaban Islam. Jika kita bicara tentang peradaban, apalagi peradaban dalam konteks yang amat modern, maka kita sedang berhadapan dengan bintang yang amat besar dan kompleks. Untuk itu, kita harus memeras dan mengambil sari daripada peradaban itu, yang darinya kita akan selidiki. Peran Islam sebagai komunitas dan ajaran mampu berkontribusi untuk mengembangkannya. Apakah inti, apakah kore, saripati, atau roh peradaban itu? Langsung saja kita jawab secara definitif bahwa inti, kore, saripati, atau roh peradaban adalah sains. Dengan dibingkai oleh sinaran sains ini, siapakah pihak Islam yang paling mampu dan akan memberikan kontribusi nyata jika bukan para rasionalis? Atau lebih tepat saintis, gabungan kompleks antara rasionalis dan empiris. Sedikit kita sebut dan kenang mengenai Ibnu Sina yang abadi bersama Al-Kanun fi al-Tibnya yang berkelana ke seluruh penjuru mengajarkan segala yang diketahui dan dikuasainya. Filsafat, logika, kedokteran, dan sebagainya. Kita juga tidak bisa lupa peran Universitas Cordoba di Andalusia yang diisi para ilmuwan-ilmuwan yang hidup dalam iklim pemikiran bebas yang dijamin negara, yang akhirnya menjadi kiblat bagi negara-negara Eropa untuk mempelajari liberal arts yang meliputi diantaranya logika, retorika, matematika, fisika, etika, dan estetika. Dan untuk yang terakhir, kita dapat menarik kesimpulan, yaitu sebelum peradaban Islam, ilmu pengetahuan memang telah ada, namun sifat dan semangatnya sangat nasionalistis dan parokialistis. Para peneliti modern tentang sejarah ilmu pengetahuan berselisih pendapat tentang nilai orisinalitas, kontribusi, dan peranan orang-orang Muslim. Terdapat dua pendapat mengenai sumbangan peradaban Islam terhadap filsafat dan ilmu pengetahuan yang terus berkembang hingga saat ini. Pendapat pertama mengatakan bahwa orang Eropa belajar filsafat dan filsuf Yunani seperti Aristoteles melalui kitab-kitab yang disalin oleh St. Augustine yang kemudian diteruskan oleh Anicius Manlius Boethius dan John Scotus. Dan pendapat yang kedua menyatakan bahwa orang Eropa belajar filsafat orang-orang Yunani dari buku-buku filsafat Yunani yang telah diterjemahkan ke dalam bahasa Arab oleh filsuf Islam seperti Al-Kindi dan Al-Farabi. Sekian presentasi dari kelompok kami. Saya sebagai perwakilan mohon maaf apabila ada salah kata atau kekeliruan. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.